Ya, saya Apa tunjukkan yang sama kau ya. coba sama Nora aja coba. Tapi jangan jangan nyerang-nyerang pribadi ya. Nggak suka saya gitu. Santai aja sih ya. Kita Nih, kan saya tunjukkan sama ah, kau. lanjut. Ya, ini dikatakan Roma 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Keturunan Daud. Nah, kita lihat ini. Ini katanya apa nih? Tentang anaknya yang menurut keadaan daging sudah jadi daripada benih Daud. Nah, kita lihat. Benih ini merujuk kepada siapa? Sperma. Yang artinya Yesus anak kandungnya si Daud. Berarti Anda ini sekolahnya di mana? Sarjana apa? Saya mau cek kampus kamu dulu. Daud ada di zaman kapan? Oke, Yesus ada sekarang zaman kutanya. kapan? Kutanya. Kebuta Ini, huruf kamu, oke, kutanya. ketololan Sekarang kamu ini itu siapa? nampak sekali di sini. Siapa ini? Ini merujuk kepada siapa? Oke, Yesus. Nya itu huruf besar Nah, Yesus. yang menurut daging diperanakan dari keturunan siapa? Iya, dari daging itu emang kadar keturunan. Silsilah, keturunan silsilah. Bibir kau Kuntilanak. pakai bahasa Kuntilanak. Yunani, Jepang. Keturunan itu silsilah Gigi kuntilanak. kau Biar tuh awal ya. biar kamu jangan salah ini. Keturunan merujuk kepada sperma. Artinya apa? Keturunannya benihnya. Ini jenis benih. Berarti keturunan kandung gigi kiper kau. Pantasan Indonesia Pantas gagal saja kau. meluluskan SMA seperti Sperma artinya kamu. apa? Sperma itu artinya Kamu apa? tuh menang congornya aja. Sejak kapan? Tahun berapa? Daud tahun berapa? Yesus. Orang ketawa. Kamu nih bikin malu-malu orang Indonesia. Sekolah SMA ada tuntas. Jadi botolnya kayak gini. Tanya di seluruh dunia. Daud zaman Yesus zaman kapan? Nampak sekali begomu. Makanya sekolah kamu tuh di pinggir jalan. Wajahmu nampak gak perempuan pinggir jalan? Eh, eh, Topan, Topan. Kalau mau diskusi, diskusi aja. Topan, kau kenapa bilang pekerjaan ibumu? Janganlah. Itu pekerjaan ibumu loh. Gak boleh. Topan, jangan kau bilang pekerjaan ibumu, gak boleh. Ya Topan ya. Kena peringatan dia. Dosa itu, Dek. Dosa, Dek. Pekerjaan Kena ibumu peringatan loh. dia. Kena peringatan. Iya, saya heran juga ya. Kalau dia percaya bahwa Tuhannya menjadi manusia, kenapa dia tidak percaya bahwa Tuhannya berasal dari sperma? Itu pertanyaan dulu. Itu pertanyaan yang paling mendasar. Kalau dia percaya Tuhannya dipotong monotnya, kenapa dia tidak percaya bahwa Tuhannya berasal dari sperma? Nah, harus berlogika yang sama, ya, harus kapasitas yang sama. Dia dari tadi memaki, menghina pribadi Ibu Nora, Bunda Nora. Ya, yang kau hina itu sama lahirnya dari Tuhanmu, Ki. Aduh, camananya stopan ini. Ya, kalau perempuan kau kulamar kau pakai centong nasi baru tahu kau. Centong nasi. Salah, centong nasi kan. Kalau Ternyata ada Tuhan apalagi di centong nasi kan kenapa nggak masuk logika gitu. ternyata Oten Topan tadi hanya modal congor. Saya bilang minta data mana terkait dengan Roh Kudus. Definisi Roh Kudus saja dia nggak paham. Sejarah penamaan Roh Kudus juga nggak paham. Gimana mau melawan kita? Ilmunya masih seujung kuku kita lah masih. Ya, Oten-oten blow on. Nah itu aja. Kalau melawan saya harus pakai data, data akademis. Ya, lanjut. Insight. Men, bisa apa, Dek? Ini si Jim Gak bisa. si Jim ini Kristen apa Islam apa kafir ini? Mualaf dia. Oh, mualaf. Boleh saya tanya yang mualaf gak? Ya, silakan Jimen. Jimen. Jimen lagi jauh dari perangkat. Mau kutanya apa kau? Enggak, aku mau tanya sama dia bukan sama kamu, Nora.
Dia jauh dari perangkat, daripada kau buang-buang waktu. Nah, dia turun. Mau Kau kabur menanya dia. apa kau? Mau kabur dia. Suruh naikin dulu. Bukan dia. Tadi- kabur. Ya, ya, naikin lagi. Jam waktu sholat. Heran aku nengok nih ya. Ngapain dia kabur sama kau? Kau menyembah manusia. Lebih baik aku nyembah manusia Pak daripada nyembah jin gua Hira. Kau nggak nyadar ya, Tuhan kamu dimasukkan ke dalam gua, dikuburkan di dalam gua. Tiba-tiba datang Maria Magdalena, apa katanya? Mayat Tuhanku hilang, tolong. Di mana ditempatkan mayat Tuhanku? Ada pula Tuhan jadi mayat. Binatang mati jadi bangke. Manusia mati itu jenazah, mayat. Nah Tuhan mati itu kau sebut apa? Mayat. Mongok kali kau. Sekarang dia yang lari, Nora, dia yang lari. Dia yang kabur. Ujungnya kayak tai. Dia yang kabur, dia yang kabur. Master. Master. Ya, siapa? Master. Bang Muhammad, noise loh bang. Iya, iya, sebentar lah. Noise sekali, Nora. Izin Iya bang. Itu di bawah tuh. Bilang Bunda Rama, noise. aku izin turun ya. Makasih banyak semuanya. Ya, sama-sama. Master, kau nggak Terima jauh, saya kasih. turunkan kau. User. 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 Nggak ada lagi. Kayaknya TikTokku kayak bermasalah, Bunda Rahma. Bunda Rahma ngomong. Ya. Kenapa dia? Bunda Rahma Seoten. ngomong. Ya. Duh, bentar. Dua kai. Kenapa dia? Kenapa? Dua kai. Jawab kau, Oten. Dua kai. Kalau ditanya jawab. Ayo, jawab, bro. Ada ya aduhu tuh, Bunda. Ya aduhu. Kau Kristen Muslim ya aduhu? Jelas lah Kristen. Nah, dapat Tuhanmu terkutuk, Bang. Terkutuk. Ya, Bang. Dasarmu mana? Galatia 3:13. Apa yang kamu pahami di ayat itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa tuh bang digantung? Sebenarnya saya mau pengen tahu apa pengertianmu tentang terkutuk itu. Terkutuk itu ya orang-orang di Matius 25:41 tuh tempatnya di neraka bersama iblis. Orang-orang terkutuk. Enyahlah kau orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Nah, itu di Matius 25:41. Makanya saya ini kok Tuhannya terkutuk sih, dan tempat orang terkutuk kan neraka. Ya, begini kita itu harus bisa memahami sebuah arti ayat itu ya. Di mana itu toko di Galatia itu yang dikatakan ya Yesus apa? Coba baca lagi. Kau baca lah bang, masa kau nggak hafal tuh biblosmu? Itu penting loh. Enggak hafal Surat banget Paulus. tapi masih samar-samar saja gitu loh. Coba baca lagi. Galatia Mama berapa? ternyata dia nggak tahu. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita. Jadi Yesus tuh menebus kau. Yesus jadi tumbal. Yesus dijadikan tumbal oleh si Paulus. Kristus telah menebus kita. Kita ini kau ini oten-oten kan katanya kau ditebus. Karena kau pengikut Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Makanya dia jadi tumbal. Kalian tuh terbebas dari hukum Taurat. Makan babi, tidak sunat, segala macam lah ya. Sabat, mingguan kalian. Pokoknya kalian tidak terbebas. Baca. Dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Jadi, saya tanya ke kamu, siapa yang digantung pada kayu salib?
jelas di yang terkandung itu Tuhan Yesus. Ah, berarti Tuhanmu terkutuk. Fix. Sementara orang terkutuk di Matius tadi tempatnya di Saya mau pengen neraka, tahu di api kekal bersama iblis. sejauh mana pemahamanmu tentang kata Tuhan Yesus menebus kita melalui jalan dengan kutuk. Apa yang Anda pahami dari narasi itu? Jelaskan. Oh, dia mau tahu ya. Jadi orang terkutuk itu orang dilaknat. Yang saya tahu itu bahwa pengajaran Paulus itu ya, Yesus dijadiin tumbal gitu Bang. Yesus dijadiin tumbal untuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Taurat. Seperti di Efesus apa kata si Paulus. Dengan matinya Yesus ya, dengan matinya di tiang salib ini dengan terkutuk, maka dia menghapuskan, dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan jalan apa? Galatia 3:13. Yesus yang mengambil kutukan itu, kutukan dosa. Dia mengambil kutukan itu. Orang-orang terkutuk itu orang yang dilaknat, dikutuk oleh Tuhan. Tempatnya neraka itu. Berarti orang yang dikutuk adalah orang yang dihukum. Iya kan? Nah, artinya betul. bahwa Tuhan Yesus menebus Pinter kita kau ya. melalui jalan dengan kutuk. Artinya bahwa dia yang menebus manusia melalui jalan kutuk. Artinya dia memikul dosa-dosa manusia. Kita bisa melihat dasar kenapa bisa muncul dan ayat dari Galatia 3 nomor 13 itu dasarnya adalah di dalam Yesaya tentang penebuat apa? Nggak usah dulu ke Yesaya, kita bahas dulu kutuk ini. Kita anukan dulu kutuk ini. Selesaikan dulu. Kau Anda ini memahami nggak? Kenapa ayat itu? Ya, jadi gini Bang, Bang. Artinya Bang, kalau kau mengimani Yesus terkutuk, ini parah ini Tuhanmu. Yesus kau bilang tadi dia memikul semua dosa-dosamu kan, dia mengambil kutukan dosa itu. Akibatnya apa? Tuhanmu di neraka. Yang pertama di situ yang dikutuk siapa? Manusia apa Tuhan Yesus? Manusia, tapi dia yang mengambil kutuk itu kan, sehingga kalian terbebas. Akhirnya apa? Yesus yang menjadi terkutuk, dia yang memikul semua itu. Tempatnya orang-orang terkutuk Bang, neraka bersama iblis. Itu resikonya dari imanmu. Itu kan tentang pemahamanmu, ya kan? Tentang kata terkutuk. Kalau di dalam pemahaman sini kita buka ya, kita buka data ya. Tuhan Yesus memikul dosa-dosa manusia atau menebus manusia, oke? Ya, betul itu. Dengan jalan menjadi kutuk. Artinya dia yang berarti dia yang terkutuk. Dia yang apa itu orang-orang terkutuk? Manusia. Dia apapun itu Bang, manusia. karenanya nggak ada masalah. Apapun itu yang penting, yang kami pahami dari Bible ini ya, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Anda sudah mengatakan pula bahwa karena dia memikul semua beban-beban kutuk itu, dia menjadi kutuk, dia mengambil kutuk itu ya. Jadi apa orang-orang terkutuk? Tempatnya neraka. Jadi Tuhanmu menjadi terkutuk. Kita buka ya tempatnya orang-orang terkutuk itu di mana. Nih kita kasih data nih. Hai kamu orang-orang terkutuk. Ini Bang. Hai resikonya kalau kau mengimani Tuhanmu yang terkutuk. Buka. Apa itu apa yang dimaksudkan di situ tentang kutuk yang ditanggung oleh Tuhan Yesus? Nanti jelas di situ. Ya kau lah buka, kau ini naik merintah-merintah kau ini. Maksudnya, kalau kau nggak ada modal diskusi, kau saya kan bawa data ini, saya bawa Galatia, saya yang buka. Bentar, saya yang bawa Galatia, saya yang buka datanya. Kau yang buka Yesaya, kau buka datanya.
Kau nyuruh-nyuruh di sini kau siapa? Ayo buka datanya. Nggak ada modal kok, jangan ada diskusi. Buka, ayo. Iya, maksudnya saya tidak bawa tidak bisa bawa Bible di sini. Kalau nanti saya Ya jadi kau cuma mau buka merintah-merintah di sini. HP, nanti saya Boleh saya bantu? keluar dari Komal gitu. Silakan, ada temanmu yang bantu, silakan. Ayat berapa bang? Biar aku bantu bukain. Ya, Yesaya 53 nomor 4 di Oke, bentar. Saya screenshot dulu ya bang ya. Kalau kau ambil Yesaya 53, jangan cuma nomor 4. Satu perikop ambil, kita buka ya. Dia cuma cari Ya. aman di Yesaya 53. Ya, Jangan satu-satu lah. Kau ini masa cuma satu. Katanya jangan comot-comot penjelasannya ayat di situ biblos. ada. Tahu nggak? Kamu paham nggak Aduh. kenapa perjanjian lama itu ada? Nih. Kamu paham nggak kenapa bisa ada itu? Berarti kau sudah kenapa ya? ada perjanjian Karena kau baru? itu kan Maksudnya, punya kenapa? Yahudi. Kamu paham Ya, nggak? karena kau Kenapa ngambil. perjanjian baru Kenapa ada perjanjian bisa ada? lama, Kamu Bang? paham Karena kau ngambil. Karena kau ngambil. Kau ngambil punya Yahudi. Perjanjian lama punya Yahudi kau ambil. Kenapa ada ya? Kau ambil. Yesus Ada orang sih. mana? Orang Yahudi apa non Yahudi? Ya tapi kan Yesus perjanjian lama itu Torah, tanah Musa, bukan untuk Saya tanya, Oten. Di mana datanya Tuhan Yesus itu perjanjian orang lama untuk Yahudi Oten? apa Mana? non Yahudi? Di mana datanya Yesus untuk Oten? Yesus untuk Oten mana datanya? Di mana datanya Torah untuk Oten? Boleh Yang dipakai? kafir ini makan babi nih, yang mana Coba kasih data. temanku pejuang di Ya perbesar. saya kasih saya data dulu dong. Kau ini klaim-klaim punya orang. Ini kerjaanmu nih klaim-klaim punya orang selalu. Punya Yahudi dia klaim. Yesus berkata di Matius 15, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Kau ini Oten. Dari mana kau ini? Kalau soal Kita buka ya. Muhammad juga dikatakan dia itu datang kepada untuk orang kaum Ummi. Kenapa kita kalian lihat. ikut orang Indonesia? Aduh, jangan dulu ke situ kita bahas ini ya. Udah dibukain. Dia Siapa buka dulu? juga. Mute dulu. Mute dulu. Aduh, kapir, kau diamlah. Siapa noise ini ya? Baik. Nah, dia ambil ini ya teman-teman ya. Dia ambil ini. Dia lari ke Yesaya ya. Kita bahas perjanjian baru, ajaran si Paulus, Yesus terkutuk, dia lari ke Yesaya. Nggak nyambung Nomor 4 kali ya. itu. Nah, dia Tetapi ambil ini. sesungguhnya Kenapa kau penyakit nggak ambil kita- dari ini? Kenapa Nomor kau 4, nggak ambil nomor ini? 4, Kenapa nomor cuma 4, ini? dua, Kenapa cuma ini? Nah, kita ambil juga ini ya. Kita ambil juga ini ya. Oke, kita ambil Saya mau satu semuanya ya menjelaskan kalau gitu dulu ya. dasar Galatia Kita ambil dulu 3, semua. 13. Ini kan punya Yahudi. Nah, kita ambil semua ya. Sebentar, mana dia? Ya, Nah, dia Tuhan ambil. Yesus orang 5 ini. Yahudi kok. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Penyakit. Kau sakit apakah? Dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Oh, Yesus kena tulah kah? Dipukul dan ditindas Allah. Dia ditindas. Terus? Kapan dia ditindas? Udah Kapan? jelas di situ. Tetapi dia tertikam. Dia ditindas Udah kapan? jelas di Nah, situ. kita lanjut ya. Jangan dia sebentar kita lanjut. Sabar Dia kok. tertikam oleh apa? Kok Oleh itu? apa? Kita baca, sekalian, Mau- kita mau- sekalian mau- sesat. Lah, Baca dulu ayat 5 sama itu. kan dia lompat juga ke 4 kan? Dia lompat ke 4. Masa kita tapi dia diartikan oleh karena pemberontakan. Di mana ada pemberontakan ya? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Wow. Ngapa yang punya kau bukan Bani Israel kok? Oke, saya jelas. Mendatangkan keselamatan bagi kita, ditempatkan kepada jana oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian Saya sesat jelaskan. seperti domba. Masing-masing kita Demikian, mengambil demikian. jalannya sendiri. Iya, Tetapi demikian, Tuhan telah menimpakan kepadanya. Kau diam dulu kapir ya. Kalau kau nggak kondusif kau turun ya. Kau minum air comberan saya di bawah turun. dulu. Minum comberan dulu kau di bawah ya. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ini bohong lagi ya. Yesus berteriak, Eli lama sekali. Berarti ini bohong, ini bukan untuk Yesus ya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaran seperti induk domba yang keluar depan orang-orang menggunting bulunya. Tidak digunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Padahal Yesus berteriak, Eli lama sekali. Lama sabaktani.
Kemudian Poin kamu sesudah apa? Poin kamu penahanan apa? dan penghukuman ia terambil. Saya baca, jangan kau comot-comot. Katanya kau boleh comot-comot ayat. Data dan siapakah yang memikirkannya? Kan kamu sekali lari ke Yesaya. Ya kita bahas Yesaya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Oh, kena tulah si Yesus ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, padahal dia hanya sendiri dalam goa, bohong lagi. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan meremukkan Tuhan. Tuhan meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan meremukkan Tuhan karena Yesus kata kalian Tuhan. Jadi berapa Tuhan ya? Tuhan meremukkan Tuhan. Ini dia nih Yesus. Oke. Banyak kali Tuhan ya. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan panjang. Berarti Yesus menikah. Dia akan melihat keturunannya. Makanya aku bilang mati bunuh diri. Mana dia menikah? Ke Yesaya. Dia akan melihat keturunannya. Mana lagi nih? Yesaya 53:10 ya. Ih, kenapa di kapir-kapir kacau ya? Tunggu sebentar ya. Kan kau mau ambil, jangan ambil nomor 4 aja ya. Kita bahas semua. Poinmu yang kamu dari seluruh perikop itu apa poinmu? Saya tanya bahwa Yesus itu membuka mulut. Ini bukan untuk Yesus ya. Ini bukan untuk Yesus. Karena kalau kau mengatakan ini untuk Yesus, berarti dia punya keturunan. Dia panjang umur, tapi Yesus mati muda. Umur 33 tahun Yesus, kata kalian disalib ya. Mana dia tadi ya? 8, 9, 10. Oh ini. Nah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ini bohong lagi kalau untuk Yesus, karena Yesus mati muda, tidak punya keturunan. Kata kalian Yesus tidak menikah, oke? Masa Tuhan menikah, lucu kan? Tuhan punya anak, keturunan. Mama Mana jadi dasarnya? Ini bukan untuk Yesus ya. Dasarnya mana ini Yesus Yesus. Mana dasarnya? Makanya ini bukan untuk Yesus. Kau bilangin untuk Yesus. Oke. Kau sendiri bilang. Kamu bisa nggak memahami ini bukan dari kata keturunan itu? Kamu kau sendiri yang lari ke sini. Nah di sini umurnya akan lanjut. Yesus mati muda. Tidak ada panjang umur Yesus, 33 tahun. Saya kasih tahu kau, belajar lagi. Di sini aja tertulis, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Yesus Tuhan toh. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Hahaha. Ini aja nomor 10 kau sudah kacau. Kalau ini kau ambil, kalau ini kau imani untuk Yesus, ini kacau. Ini bukan untuk Yesus ya. Saya kasih tahu ini bukan untuk Yesus ya. Oke, kita kembali ke Galatia 3:13. Di sana tertulis Yesus mati terkutuk. Jangan kau ngemis-ngemis ke Yesaya. tadi kamu kecuali kasih kesempatan. Coba aku yang berbicara sekarang. Boleh? Ya, berarti ya sebelum kau bicara saya hanya menekankan bahwa kau sudah mengimani Tuhanmu mati terkutuk. Dia jadi tumbal, ya kan? Oke? Kau sudah mengimani itu kan? Iya, saya mau Tuhan menjadi tumbal. Kan tadi udah dibaca. Saya tanya dulu kau. Nih. Kau sudah tadi mengakui kan bahwa ayatnya Yesus jadi sudah tumbal. Dibaca. Sekarang saya mau terangkan ayat itu, boleh? Ini kau terangkan deh. Nih. Iya. Berarti Tuhanmu terkutuk. Silakan. Jadi berdasarkan Yesaya 53 nomor. Aduh, kapir, Yesaya lagi. Yesus punya keturunan kah? Tarik kau ke situ lagi tadi. Saya tanya, kau mengaku Yesus punya bini? Kau mengakui? Kau mengakui dulu. Kalau kau tadi lari ke Yesaya 53 tadi, kalau kau tadi lari ke Yesaya, berarti kau mengaku Yesus punya bini, botol. Karena di situ Yesus melihat keturunannya, Yesus panjang umur, padahal di situ Yesus mati muda. Kau lari lagi ke sana, nggak usah kau lari ke Yesaya, karena itu punya Yahudi. Kalian diludahi. Sekarang waktu saya dong. Kalian diludahi di sana. Tidak nyambung Yesaya itu. Ini aja kau bahas nih. Kalau di situ ya, kau lari ke Yesaya, berarti kau mengimani Tuhanmu punya istri. Untuk berbicara, jangan dari tadi terus yang bicara dong. Aku sekarang boleh. Sekarang kenapa? Artinya Tuhanmu terkutuk ya? Ya. Kristus
Ya. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yang pertama-tama, betul. ya, Yesus datang ke dunia dalam posisi dia itu adalah Tuhan. Ngapain kau mendongeng, kucelu? Orang bahas ini, dia jangan cerita di-mute. lagi. Dia cerita autobiografinya Yesus. Kami tidak butuh autobiografinya, Jangan sejarah di-mute. hidup Yesus. Karena ini kita bahas ini. Jangan Ini dibahas. di-mute lah. Ngapain kau bahas? Dalam kau Iya, kafir. kita kan Turun kau minum ergot. melihat Turun minum ergot. Turun minum ergot. Kita bahas ini, kau bahas kelahiran Yesus. Panjang kali kita bahas lagi. Saya angkat ini, apakah betul Tuhanmu terkutuk? Kau katakan iya. Ya udah. Ketika Tuhan terkutuk, Tuhanmu. Yesaya diambil nomor 4. Nomor 9, 10, 11 dia tolak. Yesus panjang umur dan melihat keturunannya. Dia tanya balik, mana Yesus buktinya dia menikah? Oh sendiri bilang Yesaya 53. Botol kali kalian Panada Kristen, siapa yang Kristen? Nabi apa ini? Saya Kristen. Nabi terakhir Kristen. Silakan tanggapi Ya, Bang. saya Kristen. Yang mana yang mau ditanggapi Bunda? Ini berarti kau terima kalau Yesus itu mati terkutuk ya, berarti Tuhanmu. Kalau kau terima ini, kau imani surah-surah si Paulus, berarti kau Tuhanmu begitu, terkutuk Bang. Loh, Berargumen kan ini nggak boleh data. menuduh kayak gitu. Iya, saya Ini mau menjelaskan. saya tanya siapa? Ini baru belajar Saya membaca tanya ya. siapa? Saya tanya siapa yang mati digantung pada kayu Bunda- salib? Siapa tanya? Saya tanya kau. Bunda baru belajar Iya, saya mau- membaca. Saya mau tanya menjelaskan, kau, boleh nggak? saya tanya kalian, enggak, saya tanya dulu baru kau jelaskan. Siapa yang mati terkutuk digantung pada kayu salib? Siapa? Dosa-dosa Siapa yang manusia, digantung? itulah yang Saya Dosa tanya manusia, kau itulah siapa yang yang digantung? Loh, dosa manusia di sini orang. Ini orang Dosa apa di sini ada manusia. dosa? Terkutuklah Makanya bilang orang saya mau yang digantung menjelaskan. pada kayu salib. Ini dulu Bang, kita baca baik-baik. Kenapa di-mute? Terkutuklah Saya tertib kok. orang Tertib, yang kenapa di-mute? digantung pada kayu salib. Ya karena kau nggak jawab. Kau jawablah itu yang kutanya. Kau ditanya harga telur, kau bahas harga baju, nggak nyambung. Bukan begitu Ah, maksudnya Bunda. saya tanya kau. Biar saya baca, Iya. biar saya baca dari awal ya Bunda, boleh? Baca. Ini dulu nih. Terkutuklah orang iya. yang digantung pada kayu salib. Enggak, Ini kan ada poinnya nih, tanda kutip nih. Nih. Iya, di Saya ayat tanya dulu 13-nya saya baca. kau, siapa yang digantung? Saya tanya kau, siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa? Siapa yang Dosa digantung? manusia Bunda. Dosa manusia. Di mana ada dosa? Di mana tertulis di sini dosa? Kau tidak bisa baca ini. Ini Karena bagus Bunda tuh nggak baca Hendrik, dari, jujur. Karena Bunda nggak baca dari ayat 13. Kenapa kau itu jadi pura-pura bego? Kenapa Itu si di-mute-mute? Hendrik bagus, dia Takut pintar. saya jelaskan. Karena kau bilang dosa. Kalau kau bilang kalau dosa. takut saya jelaskan, jatuhkan aja, nggak usah di-mute. Ya Jatuhkan oke, aja, kita nggak apa-apa. jatuhkan ya karena kau botol ya. Karena kau botol ya. Orang tanya ini, kau jawab kemana-mana. Kau bilang dosa, di mana dosa di sini digantung? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Tuhanmu ini karena Yesus kau imani digantung pada kayu salib, ya berarti Tuhanmu terkutuk. Apa dia sebut-sebut dosa? Ada dosa di sini. Dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus menurut si Paulus, Yesus adalah tumbal. Nah, sekarang kau Panada, silakan. Jadi kalau kau imani nih surah-surah si Paulus ini, Tuhanmu terkutuk loh. Yang kau tuhankan itu setiap hari kau berdoa, dia terkutuk. Dan orang-orang terkutuk tempatnya di neraka. Ini dibaca nih. Dibaca nih. Siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa? Selain Yesus siapa? Kan Yesus yang digantung pada kayu salib. Di sini kata si Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, jadi Yesus mengambil kutukan itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berapa orang Kristen? Silakan.
Berapa orang Kristen? Ini terkutuk lah. Siapa nih? Saya tanya kau, Ya, simple. identitas Siapa kamu yang dulu. digantung? Saya orang Kamu Islam, orang tapi saya tanya Kristen ke kau kan. bukan. Oh ya Saya sudah, tanya ke kalau kamu kau orang kan. Saya Islam, tanya ke kau kan. Saya tanya ke kau kan sebagai orang kafir, orang Kristen, oh ya udah, siapa yang kalau kamu digantung? Islam. Siapa? Ya udah. Siapa yang Masa saya digantung? mau dengar orang buku Ya, kau Kristen turun didengar minum air sama orang got. Islam. Kalau kau nggak bisa jawab, malu kan? Tuhanmu terkutuk kan? Usah kalau turun kau kalau nggak bisa jawab. Cuma iman doang. Sebenarnya Tuhanmu ini terkutuk kalau kau ikuti si Paulus ajarannya. Nih Galatia. Tapi kalau kau ikuti ajaran Yesus, tidak ada kata-kata ini. Ini surah-surah si Paulus. Saya sarankan kau imani perkataan Yesus. Dari Yohanes 17 tuh satu perikop itu bagus sekali ya. 17:1 sampai selesai itu bagus sekali pengajaran Yesus di situ. Baca itu. Ya. Karena kalau kau imani surah-surah si Paulus, Yesus dijadiin tumbal. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Menebus ini apa? Dijadiin tumbal nih. Kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus yang mengambil kutukan itu. Karena kepercayaan si Paulus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Berarti siapa yang terkutuk? Yesus. Berarti kau menuhankan Tuhan terkutuk. Kalau mengikuti si Paulus. Galatia nih surat-suratnya. Tapi kalau ajaran Yesus, tidak ada kutuk-kutuk, kata Yesus. Mama kau turun minum air got lah kalau begitu. Turunlah minum air got. Aduh, kalau kau pintar, nggak mungkin kau tuhankan Tuhan yang keluar dari selangkangan. Kalau kau punya otak. Lah iyalah, Masa Tuhanmu keluar dari selangkangan? Iri ya kau. Apa bedanya kau dengan Tuhanmu yang keluar selangkangan? Apa bedanya kau? Mana Tuhanmu nggak jelas? Siapa yang iri sama Tuhan yang keluar dari selangkangan? Kau ini ada-ada aja. Tuhanmu pun terkutuk. Tuhanmu pun terkutuk. Nah, sekarang kau jelaskan. Sekarang kau jelaskan kenapa Tuhanmu terkutuk. Ayo jelaskanlah. Ayo. Yesus itu menebus dosa, nggak ada salahnya disalibkan sehingga dia mati terkutuk. Nggak ada salahnya doktrin itu doktrin. Doktrin. Oh, berarti kau bodohnya. Oh iya, berarti dia terima. Kesimpulan Berarti dia kau terima Tuhanmu. Kau terima Tuhanmu terkutuk ya Bang ya. Berarti kau menuhankan Tuhan terkutuk. Enggak masalah bagi kami kok. Yang penting kau jujur. Tuhan kami terkutuk. Tapi diperlakukan tidak adil sehingga dia mati terkutuk. Harusnya nggak terkutuk. Kamu bodoh berarti memahami Tuhan itu. siapa Tuhannya yang terkutuk teman-teman? Ya Walujan ini Tuhannya terkutuk nih. Saya tanya kau Walujan, siapa yang digantung pada kayu salib? Ilmu kamu sekelas siapa yang digantung? Ibu. Siapa yang digantung pada kayu salib? Jawab dong. Kau jangan malu-malu. Siapa yang digantung pada kayu salib? Digantung. Benar dia digantung. Berarti dia Iya. Dia terku. Itu tangan aku Apa? Oh Mama siapa lagi? Berarti tidak terku, lanjutkanlah. Malu dia Tuhannya terkutuk. Malu ya. Kesimpulan Malu liar ya. aja itu. Lu kok kesimpulan? Dua terus kau kesimpulan. Terus kau merokok terus. Saya tanya kau. Ini oten-oten saya satu-satu ya. Saya tanya pelan-pelan kita tanya. Pelan-pelan bro ya. Ilmu kau level tipis Bunda. Siapa yang digantung pada kayu salib nih? Siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Jawab dulu. Siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa? Iya digantung. Apa iya? Jawab. Bunda? Apa salahnya digantung? Iya kalau dia digantung siapa? Siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Iya. Apa terbukti bersalah sehingga digantung? Lah saya tanya kau, siapa yang digantung? Malu kali kalian jawab. Siapa yang digantung pada kayu Yesus salib? digantung, tapi tanpa salah Yesus. Bunda. Tapi dia Nggak di sini paham kata si kok. Paulus nih pengajaran Paulus nih orang digantung itu terkutuk. Paulus paham. Berarti Paulus Tuhanmu tahu. terkutuk. Berarti Tuhanmu Yesus terkutuk ya. nggak ada salahnya Orang-orang terkutuk. disalibkan. Nah, Boleh, orang-orang boleh. terkutuk Ngawur. tempatnya di mana ya? Nih, orang-orang terkutuk nih tempatnya di mana ya? Di neraka jahanam bersama iblis.
Iya, Ini Bunda resikonya yang di kalau kau neraka itu, mengimani Bunda. Tempatmu di si neraka, Bunda. Paulus. Aduh, kenapa dia emosi ya? Padahal ini data di Bibelnya Yesus itu di neraka. Kalau dia Iya, orang-orang betul. terkutuk di neraka loh. Bunda, aku Matius. dukung Bunda. Bunda, aku dukung. Bunda tuh pintar kok. Aku dukung. Boleh, aku dukung Bunda. Nggak usah kau dukung aku. Iya. Nggak usah kau dukung aku. Dukung aja Tuhanmu yang mati terkutuk. Dukung Iya. itu. Kau ini. Tuhanmu mati terkutuk sama kok. Bunda kan sama, dukung Bunda. Oke, Bunda. Iya, Bunda tahu dukung terkutuk Tuhanmu itu itu apa yang sih? mati Bunda terkutuk. tahu dulu. Kalau Bunda tahu itu, kalau Bunda pintar, Orang Bunda. terlaknat. Kalau Bunda pintar, Orang tahu terlaknat. kutubnya apa? Orang Kutub, coba terlaknat. sebutkan kutubnya. Orang terlaknat. Coba sebutkan Orang kutubnya, terlaknat. Bunda. Conge. Coba sebutkan Orang terlaknat, kutubnya. Conge. Bodoh. Conge. Bodoh kau. Coba sebutkan kutubnya Orang apa jenisnya. terlaknat. Coba Nah, sebutkan kita lihat cepat. ya. Iya. Mana? Emosi Kutubnya dia. yang kau tahu. Emosi dia. Mana yang kau tahu kutubnya? Mana? Emosi dia. Pret. Emosi. Emosi dia. Ya Allah ya Bodohnya Rabbi. kelihatan. Nah, Coba sebutkan orang jenis kutubnya yang ditulis oleh Bible apa? Nih, Coba kau kasih tahu saya buka kutub ya. Tuhan apa? Baru kau tahu Yesus mati untuk kutub apa? Kau bicara Ih, kenapa dia teriak-teriak ya? Kok kenapa? Kerasukan? Kerasukan ini ya? Roh Tuhanmu ya? Mana kau sebutkan kutubnya mana? Kutubnya mana? Kutub Itu di bawah kau minum ergot ya. Ergot kau minum di bawah. Minum ergot. Bunda, Kenapa dia marah-marah ilmu tuh? kau Bibelnya selevel mengatakan kok. iblis, Bunda. Ini berarti Bibelmu iblis. Oh, penulis Bibelmu Enggak. iblis. Oke, nggak apa-apa nih. Yang mengatakan Otakmu nih, level yang mengatakan nih, iblis. ya, yang mengatakan terkutuk itu Matius ya. Yang mengatakan terkutuk itu Paulus. Berarti Paulus iblis. Paulus iblis ya. Oke, dia bilang yang menulis itu iblis, berarti Paulus iblis. Nah, orang-orang terkutuk tempatnya di api kekal, itu neraka bersama iblis. Ini resikonya kalau kau mengimani Tuhanmu, Tuhan terkutuk. Yang dia sampaikan oleh si Paulus. Amin. Assalamualaikum Ya lah. warahmatullahi Ya. taala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jadi ini bro dari ya, Umi ini Syarifah ya. ya, Umi Syarifah dari Singapura. Ya bun. Nah, Kutuk siapa itu yang adalah kutuk ikan salib tuh si Yudas pengkhianat itu. Bunda Rahma dia keluar dia tadi. siapa yang banyak ceritanya itu. Iya, kenapa dia marah-marah sih? Oh Tuhan terkutuk, itu kata si Paulus. Kau ini marah-marah tahu mau kerjamu. Bunda pintar. Ya Coba Bunda kenapa? sebutkan kutubnya apa? Iya. Kutubnya apa, Bunda? Ya kita kalau pintar ya dia mengambil. Ya tanya si Paulus. Karena dia menjadi tumbal kata si Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Ya Yesus toh. Kata kalian Yesus, berarti Yesus terkutuk. Berarti kau mengimani Tuhan terkutuk. Resikonya kalau kau mengimani surah-surah si Paulus, brother, ya, orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis. Ini orang terkutuk, dia bersama iblis di neraka. Makanya saya nasihatkan jangan mengimani surah-surah si Paulus. Bunda Pengajarannya kita tahu. sesat. Sekarang Bunda coba definisikan, sebutkan kutub-kutub apa? Coba. Pengajarannya sesat. Ayah, Bunda sekolah cepat, pergi sekolah lagi. Cuci mulut mulut itu dikumur-kumur cepat. Kutuk itu, minum ergot kau di bawah dulu, minum ergot kau. Ergot biar kenyang dulu baru kau naik ya, biar kau nggak ribut. Harus kenyang dulu kau. Jangan kalau lapar. Kena peringatan. Aduh. Jadi teman-teman, kalau dia mengimani surah-surah si Paulus ini, ya, ajaran Paulus dia imani, risikonya besar, Tuhannya terkutuk. Karena siapa yang digantung? Ya Yesus yang dituhankan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah itu, oke? Nah, kita beri tepuk tangan. Oke ya. ini. Silakan Bang Rosi, Bang Lord, silakan sambung.
Bunda Iya, banyak gimana? ngomong, tapi ditanya kutuk yang jenis Oke, apa? saya Kurang coba jawab. jabarkan ya Bunda. sedikit Kutuk itu laknat, cuci laknat mulut itu kutuk, dengan cuci laknat. mulut dengan itu dengar Ah, gaji kau belum dulu. kenyang ya, Kau minum tahu. lagi ergot. Belum kenyang, minum lagi ergot. Kenyang dulu kau biar kau diem. Lanjut bang. Oke, saya coba jabarkan tentang pernyataan menarik ya, dosa waris ya, dari sejarah ya, sejarah dosa warisan. Ya, kenapa Oten lebih mengutamakan dosa warisan? Saya menggunakan sebuah literatur Original Sense, A Brief Compression on Perspective Position dari Dr. Steve Willem, The Southern Baptist Theological Seminary. Jadi konsep dosa waris ini ternyata muncul pada abad ketiga, ya, muncul ke abad ketiga, kemudian dimulai dari kisah awal, di mana para filosof ya, para filosof dan penulis agama mengembangkan gagasan bahwa dosa adalah keadaan alamiah dalam upaya memahami mengapa manusia melakukan tindakan jahat. Kemudian Caprian dari Kartago, seorang pemimpin gereja abad ketiga, mendukung gagasan dosa asa melalui tulisan tentang baptisan bayi. Ia percaya bahwa bayi sebab dibaptis setelah lahir untuk menghapus noda moral dosa dari manusia. Nah, kemudian ada 3 pandangan berbeda mengenai dosa awal dari para filosof agama, dari Pelagianisme, dari nama Biksu Pelagius, asal Inggris yang bekerja di 35 sampai 420 Masehi, di mana manusia terus berbuat dosa. Kemudian dari pandangan kedua, Arminianisme, mengenai manusia mewarisi sifat berdosa dari Adam dan tidak mampu menghentikan perbuatan dosa sendiri. Yang terakhir dari Calvinis ya, tentang dosa asal, menyatakan bahwa sifat berdosa manusia patut mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi ini memang adalah